Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dani Setia Dharma, selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Public Speaking, dan teruntuk teman-teman pada program studi Public Relation yang sangat saya cintai. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya dari perwakilan kelompok 2 menyampaikan pidato singkat dengan tema COVID-19 yang menjadi pandemik virus yang tersebar di seluruh dunia. Bila kita membahas tentang pandemi COVID-19, apa yang Anda ketahui tentang COVID-19? Ya, infeksi COVID-19 atau virus corona atau coronavirus disease tahun 2019 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, tepatnya di negara Cina pada akhir Desember tahun 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Coronavirus adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru atau pneumonia. Virus ini menular melalui percikan dahak atau droplet dari saluran pernafasan. Misalnya, ketika berada di ruang tertutup yang ramai dengan sirkulasi udara yang kurang baik atau kontak langsung dengan droplet. Menurut data yang dirilis oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Republik Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 14 Oktober tahun 2020 adalah sekitar 340.622 orang dengan jumlah kematian sekitar 12.027 orang. Tingkat kematian atau case fatality rate akibat COVID-19 adalah sekitar 3,5%. Jika dilihat dari presentasi angka kematian yang dibagi menurut golongan usia, maka kelompok usia di atas 60 tahun memiliki presentasi angka kematian yang lebih tinggi dibandingkan golongan usia lainnya. Sedangkan berdasarkan jenis kelamin, 58,8% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 41,2% sisanya adalah perempuan. Bagaimanakah ciri-ciri gejala bila terkena virus corona? Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam atau demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak nafas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Lalu, bagaimanakah cara mencegah terkena virus corona? Cara pencegahan yang terbaik adalah dengan menghindari faktor-faktor yang bisa menyebabkan Anda terinfeksi virus ini, yaitu pertama,
terapkan physical distancing, yaitu dengan menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Dan jangan dulu keluar rumah kecuali ada keperluan mendesak. Kedua, gunakan masker saat beraktivitas di tempat umum atau keramaian, termasuk saat pergi berbelanja bahan makanan dan mengikuti ibadah di hari raya, misalnya Idul Adha dan sebagainya. Ketiga, rutin mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60%. Terutama setelah beraktivitas di luar rumah atau di tempat umum. Yang keempat, jangan menyentuh mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Kelima, tingkatkan daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat, seperti mengkonsumsi makanan bergizi, berolahraga secara rutin, beristirahat yang cukup, dan mencegah stres. Yang keenam, hindari kontak dengan penderita COVID-19. Orang yang dicurigai positif terinfeksi virus corona atau COVID-19 atau orang yang sakit atau yang sedang sakit demam, batuk, dan pilek. Lalu yang ketujuh, tutup mulut dan hidung dengan tisu saat batuk atau bersin. Kemudian buang tisu ke tempat sampah. Dan yang terakhir, jaga kebersihan benda yang sering disentuh dan kebersihan lingkungan, termasuk kebersihan rumah. Tahukah kamu apa sajakah obat yang diberikan kepada penderita COVID-19? Seperti yang kita ketahui, sampai saat ini belum ada obat yang benar-benar efektif untuk mengatasi infeksi virus corona atau COVID-19. Pilihan pengobatan akan disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Beberapa pasien dengan gejala ringan atau tanpa gejala akan disarankan untuk melakukan protokol isolasi mandiri di rumah sambil tetap melakukan langkah pencegahan penyebaran infeksi virus corona. Selain itu, dokter juga memberikan beberapa langkah untuk meredakan gejalanya dan mencegah penyebaran virus corona, yaitu pertama, merujuk penderita COVID-19 yang berat untuk menjalani perawatan di rumah sakit rujukan. Kedua, memberikan obat pereda demam dan nyeri yang aman dan sesuai kondisi penderita. Ketiga, menganjurkan penderita COVID-19 untuk melakukan isolasi mandiri dan istirahat yang cukup. Keempat, menganjurkan penderita COVID-19 untuk banyak minum air putih untuk mencegah atau menjaga kadar cairan tubuh. Selain itu, seperti yang kita ketahui, sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan yang dikeluarkan untuk penanganan COVID-19, beberapa daerah di Indonesia memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Selama PSBB, pemerintah daerah akan melakukan beberapa hal berikut ini. Yang pertama, peliburan sekolah dan tempat kerja. Kedua, pembatasan kegiatan keagamaan. Ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Keempat, pembatasan kegiatan sosial budaya. Kelima, pembatasan moda transportasi. Keenam, pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.
Aturan peliburan tempat kerja memberikan pengecualian untuk tempat kerja yang memberikan pelayanan pertahanan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, komunikasi, industri, ekspor-impor, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Per bulan Juli tahun 2020, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengganti istilah lama pada COVID-19 seperti ODP, PDP, dan OTG dengan istilah operasional baru seperti suspek, probable, dan konfirmasi. Nah, itu dia berbagai istilah terkait infeksi virus corona atau COVID-19. Untuk meminimalkan resiko Anda terjangkit penyakit ini, patuhilah anjuran dokter dan pemerintah. Selain mencuci tangan, memakai masker, serta menjalani pola hidup bersih dan sehat, hindari tempat-tempat yang ramai atau berkumpul dengan banyak orang. Pandemi COVID-19 memang mengkhawatirkan, tetapi setiap orang dapat membantu meringankan kondisi ini dengan melakukan perannya masing-masing. Bila ada salah kata atau bahasa yang kurang berkenan di hati Bapak atau Ibu dan saudara atau saudari, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian isi pidato yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua.